Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang mengamati seorang wanita dan anaknya. Pria itu bernama Will Gordon. Ternyata Will adalah suami dari wanita tersebut yang tengah dalam proses perceraian. Wanita itu bernama Darcy Carlson. Tidak lama setelah itu, Will pergi ke sebuah perusahaan kereta api untuk menemui seseorang yang bernama Frank Barnes. Ternyata tujuan Will pergi ke sana untuk bekerja sama dengan Frank. Dan Frank ini adalah seorang masinis yang sudah berpengalaman. Di sisi lain, terlihat petugas penjaga yang menghimbau sebuah kereta untuk berpindah ke jalur lain dikarenakan ada kereta lain yang tengah membawa anak-anak dan sedang melakukan studi wisata tentang perkereta apian. Di lain sisi, Frank juga sedang memberikan arahan kepada Will tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan. Lalu di situ Will mendapat sebuah telepon dari saudaranya yang mengabarkan tentang sidang perceraiannya dengan sang istri. Will dan Frank kemudian mulai menjalankan kereta untuk membawa beberapa gerbong. Saat itu petugas sudah mulai memindahkan kereta yang sebelumnya harus segera dipindahkan ke jalur lain. Akan tetapi ternyata tuas rel masih belum dipindahkan. Dia pun akhirnya berinisiatif untuk memindahkan tuas itu sendiri dengan turun dari kereta. Padahal hal tersebut sangatlah dilarang karena sangat beresiko. Dan benar saja akhirnya kereta tersebut pun melaju semakin cepat tanpa ada seorang pun yang mengendalikannya. Mereka pun akhirnya memberitahukan kejadian tersebut kepada kepala stasiun yang bernama Connie Hooper. Kemudian, Connie segera menginstruksikan kereta dengan penumpang anak-anak untuk segera berpindah jalur dengan tujuan untuk menghindari tabrakan dengan kereta tanpa masinis tadi. Dia juga segera menyusun skenario apabila petugas gagal mengejar kereta itu. Lalu, Connie menghubungi seseorang yang bernama Ned Oldham dan memintanya untuk segera menutup jalur kereta yang akan dilewati oleh kereta tadi. I'll see you later. Sedangkan di sisi lain, Frank dan Will juga saling bercerita tentang keluarga mereka masing-masing sembari menjalankan tugas. Di tempat lain terlihat Connie yang sedang berada di kantornya tiba-tiba kedatangan seseorang. Pria itu merupakan Federal Keamanan Kereta yang akan memberikan program kepada murid-murid sekolah tadi. Sementara itu, Ned sudah sampai di pintu rel yang dimaksud oleh Connie. Namun kereta itu belum terlihat. Dia justru bertemu dengan dua orang petugas yang menjadi sumber permasalahan ini. Dan baru disinilah mereka semua sadar bahwa kereta api tersebut melaju lebih cepat dari yang mereka duga sebelumnya. Dan kereta yang berisikan anak-anak tersebut ternyata telah berhadapan dengan kereta tanpa masinis itu. Di tempat lain, Will dan Frank telah tiba di stasiun untuk mengambil beberapa gerbong yang berisikan muatan barang kiriman. Saat itu, Will kembali mendapat telepon dari saudaranya, dan hal tersebut membuat Will kurang fokus dalam mengatur gerbong yang akan mereka bawa. Dan hal itu pun membuat mereka membawa gerbong lebih banyak dari yang seharusnya mereka bawa. Kemudian, Connie segera menelpon polisi untuk berjaga di setiap pintu kereta yang akan dilewati oleh kereta tanpa masinis itu. Lalu kedua penjaga yang tengah mengejar kereta itu tetap saja tidak bisa untuk menghentikan kereta tersebut. Sementara, kereta yang dikemudikan Frank dan Will saat ini tengah berada dalam masalah besar karena berada satu jalur dengan kereta tanpa masinis. Kemudian, Frank dan Will terus menambah kecepatan kereta mereka agar dapat berpindah jalur sebelum bertabrakan dengan kereta tanpa masinis. Berita kereta tersebut pun telah disiarkan di seluruh stasiun televisi. Connie kemudian ditelepon oleh ketua perusahaan kereta api yang bernama Oscar Galvin, dan di situ dia mengatakan bahwa akan ada masalah yang lebih besar lagi. Ternyata, kereta tanpa masinis itu membawa gerbong yang berisikan bahan kimia yang sangatlah berbahaya. Jika sampai kereta itu tergelincir dan gerbong yang berisi bahan kimia itu tumpah di area padat penduduk, maka hal tersebut akan membahayakan banyak orang di sekitarnya.
Mendengar hal tersebut, Connie pun kemudian langsung memberikan ide untuk menggelincirkan kereta itu di daerah perkebunan sebelum memasuki perkotaan. Namun Galvin menolak usulan dari Connie tersebut karena akan mendapat kerugian besar. Akhirnya dilakukanlah misi penyelamatan dengan seorang masinis senior yang akan menaiki kereta lain dan kemudian menahan kereta tanpa masinis tersebut dari depan. Di lain sisi, kereta Frank dan Will harus siap mengalami hal serupa atau bahkan lebih buruk lagi jika mereka gagal berpindah jalur tepat waktu. Di situ, Frank melihat bahwa pengait gerbong kereta itu terbuka, dan kemudian Frank mempunyai sebuah rencana untuk menghentikan kereta itu dengan cara menariknya dari belakang kereta. Saat ini, Frank sangatlah yakin bahwa tidak ada satupun alat yang dapat menghentikan kereta dengan muatan sebanyak itu, apalagi laju kereta yang sangatlah cepat. Di sisi lain, di kantor stasiun, Connie sendiri baru mengetahui ternyata kereta tanpa masinis itu akan digelincirkan. Namun semua itu menurutnya sudah terlambat, karena sebentar lagi kereta itu akan tiba di area pemukiman padat penduduk. Di lain sisi, Frank kemudian disambungkan dengan Galvin untuk mengkonfirmasi rencana penggelinciran kereta. Di situ, Frank berusaha meyakinkan Galvin bahwa rencananya ini tidak akan berhasil karena Frank lebih berpengalaman di lapangan dibandingkan Galvin. Namun Galvin tetap mempertahankan rencananya tersebut. Kereta tanpa masinis itu sudah sangatlah dekat lokasi penggelinciran. Terlihat banyak sekali petugas yang dikerahkan dalam upaya tersebut. Kabar tentang Frank Barnes dan Will Gordon juga diberitakan oleh semua media dan membuat istri Will yang sebentar lagi akan mengajukan gugatan perceraian itu pun membuatnya khawatir dengan Will. Beberapa pasukan kepolisian pun juga terus berusaha mencari celah untuk menghentikan kereta itu. Sementara itu, Frank dibantu oleh Federal Keamanan Perkereta-apian untuk mengerjakannya dalam upaya menghentikan kereta tersebut dari belakang. Ketika kereta itu sudah sangat dekat dengan tikungan, kereta Frank dan Will juga semakin dekat dengan kereta tanpa masinis tersebut. Will segera keluar untuk memberikan aba-aba pada Frank untuk mengaitkan pengait ke gerbong kereta itu. Setelah dirasa sudah cukup berusaha, akhirnya kedua kereta tersebut pun dapat tersambung. Akan tetapi pengaitnya belum terkunci. Untungnya Will masih bisa bertahan dan naik kembali ke keretanya. Lalu giliran Frank yang menjalankan perannya untuk menarik kereta tanpa masinis itu dari arah belakang. Kereta itu sangatlah sulit untuk dihentikan padahal tikungan tajam yang dikelilingi dengan banyak tabung gas sudah semakin dekat di depan mata. Mereka pun lalu terpaksa untuk melakukan ide lainnya, yaitu dengan cara mencoba pengereman manual di setiap gerbong yang akan dilakukan oleh Frank. Kereta tanpa masinis itu kini sudah sampai di tikungan tajam dan Frank sudah kehabisan waktu untuk sampai ke gerbong depan.
Satu-satunya cara adalah rem independen yang dikendalikan oleh Will di keretanya. Frank juga terus berusaha maju untuk sampai ke gerbong paling depan. Namun sayangnya hal tersebut sia-sia setelah ada sebuah gerbong yang mustahil untuk dilewati. Tidak lama setelah itu, Ned pun datang dan mengejar kereta tanpa masinis tersebut. Lalu Ned meminta Will untuk melompat ke mobilnya dan segera membawa Will ke gerbong depan. Dan akhirnya dia berhasil masuk ke kereta tersebut. Lalu dia dengan tenang berusaha menghentikan laju kereta itu. Kemudian Will turun dari kereta itu dan disambut oleh istri serta anaknya. Berkat aksi yang menegangkan tersebut, Frank dan Will diberikan penghargaan atas jasa mereka. Connie Hooper kini dipromosikan sebagai wakil direktur perusahaan, dan kedua petugas yang mengakibatkan semua ini terjadi diberhentikan dari pekerjaannya saat ini. Kemudian film pun berakhir.